Ngakak, niat nyindir, ketampol balik. Habib Rizik minta jangan pilih pemimpin yang kasar. Hello, nggak salah nih, Prabowo dan ente juga kasar. Ngaca dong. Kalau ada pemimpin pejabat bengis mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau dekat. Jadi Allah kasih tahu Nabi, dengan rahmat Allah engkau itu santun, engkau itu lembut ya Muhammad. Sebab andai kata nggak ada rahmat Allah, kemudian Nabi bersikap kasar dan keras hati, maka niscaya umat akan meninggalkan. Di sini saya berpikir ulang, benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Apa mungkin saya memilihnya di pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Pentolan FPI Habib Rizik menyindir ciri pemimpin yang suka bersikap kasar kepada rakyatnya. Ia pun meminta agar tidak boleh memimpin yang bengis dan kasar kepada rakyatnya. Ia berbicara terkait sisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia dan lembut kepada umatnya atau rakyatnya sekalipun rakyat salah. Menurut Rizik, Nabi itu punya sikap yang ramah, santun, dan lembut kepada umatnya. Itu karena dituntun oleh Allah. Ia pun menyindir berbeda dengan zaman sekarang, rakyat malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kasar dari pejabatnya. Pentolan 212 Rizik ini seperti tak melihat dirinya sendiri. Ia juga terbukti kasar dalam berceramah. Bahkan, Rizik juga bicara soal penggal kepala dan masih banyak lagi orang telah dihina oleh Rizik. Kata-katanya sangat kasar seolah tidak ada kosakata yang lebih baik lagi. Bukan hanya itu saja, presiden hingga ulama pun juga pernah Rizik katai dan sindir. Bahkan yang paling bikin heran, Rizik ini seperti mempermalukan Prabowo. Lagian, Rizik ini sok menolak calon pemimpin yang berlaku kasar. Tapi Prabowo yang menjadi bahir 212 selama ini terbukti berkata-kata kasar, mencekik, dan menampar wakil menterinya. Bahkan menggebrak meja ketika dulu mau nyapres di 2019. Apakah Rizik sadar bahwa ia sedang menelanjangi Prabowo? Di sisi lain, Rizik ini mungkin bisa dibilang munafik karena capres yang selama ini dekat dengannya dan PA212 juga melakukan kecurangan. Anies bermanuver cukup keras di DKI Jakarta dan pada intinya berbalik mengkambing hitamkan gubernur sebelumnya Ahok. Saat ada berita-berita yang menunjukkan ketidakbecusan Anies dalam bekerja, orang ini selalu menanggapi jika pemberitaan itu adalah bentuk kepanikan dari orang-orang yang iri terhadap Anies. Dari sini saya memang bisa menyimpulkan jika pemimpin bodoh akan selalu didukung oleh orang-orang yang bodoh pula. Karena cuma orang bodoh yang dengan penuh percaya menganggap orang lain iri dengan kebodohan jagoannya. Kebodohan Anies memang nyata senyata-nyatanya. Blunder demi blunder terus Anies lakukan. Setelah netizen plus 62 heboh menertawakan bahkan mengutuk Anies, Anies langsung berkelit dengan kemampuannya mengolah kata-kata manis yang memang jago di atas rata-rata, disertai tindakan membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan sendiri oleh Anies, plus mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rizik soal jangan pilih pemimpin yang tidak kasar itu berseberangan dengan dirinya sendiri, karena dia dekat dengan Anies dan Prabowo. Rizik ini juga kasar. Ucapan Rizik menghina Maulid dengan cerita soal lonte. Entah setan apa yang merasuki isi otak Rizik dengan ceramah yang demikian menjijikkan. Atau jangan-jangan ia sendiri setan berwujud manusia. Maka benar saja kata orang-orang kalau ia tak pantas menyandang gelar Habib. Bahkan,
tukang obat pun lebih baik ketimbang penceramah yang isinya ujaran kebencian dan perkataan porno. Harusnya FPI dan PA 212 marah dengan kelakuan Rizik yang jelas-jelas menodai maulid di depan mereka. Bahkan ulang tahun kita sendiri yang manusia biasa saja akan merasa ternista jika pembawa acara menceritakan soal lonte dan sebagainya. Apalagi hari lahir Nabi, justru perkataan Rizik telah terkutuk ketimbang Ahok. Tapi sayangnya dia masih bisa berlindung di balik tameng agama. Kalau dia non-muslim atau bukan petinggi FPI, pasti sudah habis dihujat seantero negeri. Saat Tuhan menyuruh kita berselawat setiap hari untuk memuliakannya, seorang Rizik yang katanya keturunan Nabi malah tak tahu malu menghina Nabi. Yang seperti ini minta jangan pilih pemimpin kasar. Anies ogah disebut dekat dengan FPI dan Habib Rizik, kadrun auto ngamuk. Bogor heboh, billboard, baliho, dan spanduk-spanduk dengan foto Rizik bermunculan di mana-mana. Ya, Rizik, imam besar FPI yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Isi baliho itu, kami warga Bogor 2024 satu komando IB-HRS. Ini kemunculan pertama Rizik untuk bermain di pemilu 2024. Lantas, kemana dukungan Rizik? Ke Prabowo atau Anies? Apakah Pak Anies mendukung FPI? Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya jangkau. Dan ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semua. Tetapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita yang luar biasa besar. Ketika saya bertemu dengan komunitas Katolik, komunitas Hindu, komunitas Buddha, itu tidak menjadi exposure yang besar. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, saya mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah DKI Jakarta. Bukan saya pribadi, tapi gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah untuk semua kelompok, baik agama, etnis, suku. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye capres. Ya, Anies harus kembali membuka jalan ke para militansinya. Anies harus menjelaskan sejelas-jelasnya, meluruskan seluruh-seluruhnya, meminta seminta-mintanya pengertian para pengikut setianya, yaitu Bani Petamburan, untuk memaklumi tindakannya menikmati dukungan Nasdem. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Kedekatan Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam atau FPI termasuk Habib Rizik kembali disorot. Diketahui Anies kini maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Caimin. Anies pun angkat suara saat ditanya kedekatannya dengan Habib Rizik dan FPI, organisasi masyarakat yang telah dibubarkan pemerintah. Dari jawabannya, Anies mengaku dekat dengan semua organisasi sebagai gubernur. Dengan demikian, FPI dinilai Anies sama seperti organisasi lainnya. Jawaban Anies soal kedekatannya dengan FPI diketahui melalui potongan video yang ia unggah di akun Instagramnya @AnisBaswedan Kamis 7 September 2023. Dalam video itu Anies mendapat pertanyaan yang disampaikan dalam sebuah forum. Anies ditanya mengenai dirinya yang sering dikaitkan dengan FPI dan Habib Rizik. Tidak dijelaskan kapan dan di mana acara tersebut berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies tidak menjawab secara spesifik. Anies mengatakan dirinya dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Dikatakannya semua organisasi itu dijangkau oleh Anies. Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2017, Anies mengaku mengunjungi semua tokoh agama. Namun, dikatakan Anies, hanya kunjungan ke FPI yang mendapat pemberitaan sangat besar. Soal dukungan ke FPI, Anies juga memberi jawaban yang tidak gamblang. Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sebagai gubernur mendukung semua organisasi yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI Jakarta. Tugas gubernur menurut Anies adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi dengan semua, dan harus menerapkan prinsip kesetaraan di dalam membuat kebijakan, tidak berat sebelah.
Jadi kalau disimpulkan, FPI atau Habib Rizik ini tidak terlalu spesial bagi Anies dan sama dengan ormas-ormas yang lain, yang secara tidak langsung Anies sudah tidak menginginkan FPI lagi. Bisa dibilang, Rizik dan FPI ini hanya dijadikan alat untuk terus menggerus elektabilitas lawan Anies untuk bisa duduk di kursi DKI. Tapi setelah tuntas menjadi gubernur, Anies seperti kacang lupa kulitnya. Perhatikan pernyataan yang dilontarkan Anies. Betapa Anies seperti sangat jijik ketika dirinya dikait-kaitkan dengan FPI. Kalau saya jadi FPI, maka saya tidak akan sudi lagi berteman sama orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu memenangkan Pilkada DKI, bukannya berterima kasih atau membalas jasa, malah terkesan tidak mengaku jasa-jasa FPI.